Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Masih di hotel yang sama, tapi di ruang yang berbeda. Setelah prosesi pernikahan selesai, kini Mikaela tengah istirahat di kamar hotel. Masih hotel yang sama, tempat mereka mengukir janji suci sehidup semati. Mika menatap ke bawah, dilihatnya gaun putih cantik yang masih ia kenakan. Pandangan matanya kemudian tertuju pada sosok pria yang kini mulai melepaskan jas pengantin yang terlihat cocok saat dikenakan pria tersebut. "Om mandi dulu, kamu hapus riasan dulu, sepertinya butuh waktu," seru Ferdinand, kemudian meletakkan jas di bahu sofa. Mikaela mengangguk, meskipun jantungnya berdegup sangat kencang. Biasanya tidak apa-apa mereka satu kamar. Toh sudah biasa sejak ia kecil, namun kali ini sedikit berbeda. Ada sesuatu yang menggelitik dan juga membuatnya begidik ngeri. Karena status mereka yang tidak sama lagi. Ya, Mikaela sekarang sudah menjadi Nyonya Ferdi, bukan lagi gadis kesayangan Ferdinand, tapi istri. Mika menepuk pipinya berkali-kali tapi pelan. Seperti mimpi, kakinya terasa masih mengambang, tak menyentuh lantai. Ini benar-benar terlihat tidak nyata, sampai ia bangkit dan berkaca. Ditatapnya pantulan wajahnya yang cantik, kemudian mengambil alat pembersih wajah. Ini nyata. Mika mulai mengusap dan membersihkan seluruh wajahnya, menghapus make up tebal yang membuatnya tidak nyaman. Mika lebih suka yang natural. Wajahnya terasa lebih ringan dan segar. Benar saja, setelah seluruh make up sudah terangkat, ia terlihat jauh lebih segar dan terlihat tambah imut dan menggemaskan. Wajah Mika tanpa make up malah seperti anak SMA. Puk puk puk. Ia tepuk pipinya yang sudah bersih. Tinggal mandi. Ia lirik pintu kamar mandi. Suaminya belum juga keluar. Mika yang hatinya jedak-jeduk kemudian tersenyum sendiri. Suamiku. Seperti orang kurang waras yang kehabisan obat, Mika mulai senyum-senyum sendiri. Pipinya mulai merona, mungkin malu. Atau jangan-jangan kepalanya sudah diisi dengan hal yang tidak-tidak, karena sebelumnya dia memang sudah pernah melihatnya secara langsung. Dasar bocil Victor. "Obat," gumam Mikaela kemudian mencari tas miliknya. Gadis itu langsung mengambil air dan langsung meminum sebuah obat. Setelah itu ia menghela nafas lega. Aman. Phew. Merasa aman karena sudah minum pil KB, Mika pun mulai melepaskan gaun cantik yang ia kenakan sambil menggerutu. Kenapa suaminya lama sekali? "Lama banget Om Ferdinand." Mika kemudian mencoba mengetuk pintu kamar mandinya. Tok tok tok. Om lagi ngapain? Lama banget." Baru juga Mika mau mengetuk pintu lagi, tapi pintunya langsung terbuka. Seorang pria berbadan tegap dengan wangi shampoo yang harum ditambah aroma mint. Aduh, kepala Mika mulai oleng. "Aku siapin air hangat di batap, kamu boleh berendam di sana biar capeknya hilang," ucap Ferdinand santai dan Mika malah bengong. Iya." Mika kemudian masuk, masih dengan jantung yang dak-dikduk. Mika kemudian melepaskan semua baju miliknya, lalu masuk ke batap. "Om tadi santai banget ngomongnya ya," gumam Mikaela. "Apa karena kita sudah menikah? Terus aku harus manggil apa dong? Lidahku bahkan sudah terbiasa dengan panggilan lama itu." "Baby," geli. Mika menggeleng. Ia masih bicara sendiri sambil main busa. "Sayang." Hidungnya kembang kempis, kemudian tersenyum manis. "Pikir nanti aja lah," gumamnya, kemudian buru-buru menyelesaikan mandi. Beberapa saat kemudian, Mika yang sudah segar, cantik, harum, wangi sekali, kini keluar kamar mandi dengan hanya memakai bathrobe.
Ia menarik nafas, mencoba mengatur alunan jantungnya yang berdegup lebih cepat daripada biasanya. Lah, wajah Mika langsung kecewa. Dilihatnya Ferdinand malah sudah terbaring dengan tangan melipat di atas perut. Dia tidur. Mika kemudian langsung menghampiri suaminya yang malah tidur. Om, Ferdinand membuka mata. Iya, aku nggak tidur, Mika. Krik, krik, krik. Mika langsung terlihat salah tingkah, apalagi saat Ferdinand bangkit dan duduk di tepi ranjang. Pria itu langsung meraih Mika hingga Mika terduduk di pangkuan Ferdinand. Dek, dek, dek. Ninu, ninu, ninu. Jantung mulai tidak aman. Malam ini mungkin akan menjadi malam bersejarah bagi Mikaela Marquez Hartanto dan Ferdinand. Ini adalah malam yang sudah ditunggu Ferdinand. Sudah kepala 3 lebih, ia bertahan untuk tidak menikah dan akhirnya sekarang ia menikah juga. Menikahi keponakannya sendiri. Ya, meskipun tidak ada hubungan darah karena Ferdinand merupakan anak angkat dari keluarga maminya Mikaela. Sejak kecelakaan yang merenggut nyawa Alexander dan kematian Dinara, bagi Ferdinand menjaga Mikaela adalah prioritas pria tersebut. Selain meneruskan bisnis keluarga, ia harus menjaga Mika yang waktu itu masih kecil dan sekarang gadis kecil itu sudah tumbuh dewasa, bahkan kini sudah menjadi istrinya. Jujur, ini masih seperti mimpi. Rasanya baru kemarin ia selalu dibuat pusing oleh ulah nakal keponakannya itu. Mika yang ia jaga dari kecil dengan sepenuh hati, kini tumbuh menjadi sosok gadis cantik dan cukup memikat hati Ferdinand. Seperti malam ini saat Mika duduk di pangkuan Ferdinand, baru menghirup aroma sabun Mikaela yang habis mandi, jantung Ferdinand sudah berdegup lebih kencang. Hatinya mulai berdesir. Aku kira tadi sudah tidur, kata Mika dengan canggung karena duduk di pangkuan Ferdinand yang kini sudah menjadi suaminya. Aneh sih, agak malu dan sangat canggung. Mana mungkin aku tidur malam ini, bisik Ferdinand di balik telinga Mikaela, membuat gadis barbar itu semakin bergidik. Mati aku. Memang Om gak capek? Tanya Mikaela basa-basi. Capek sih, tapi masih kuat. Mendengar jawaban Ferdinand, pipi Mika langsung menghangat. Kuat apa? Astaga. Bentar Om, Mika pakai baju tidur dulu. Sela Mika yang mau ganti pakaian karena memang masih mengenakan handuk mandi dari hotel. Gak usah, nanti juga aku lepasin. Aduh, jantung Mika seperti diseruduk banteng dan Mika semakin panik. Ketika apa yang ia duduki mulai terasa mengganjal, Mika memejamkan mata. Ia jadi teringat apa yang pernah ia lihat sebelumnya saat ia tidak sengaja masuk ke kamar Ferdinand ketika pria itu habis mandi. Malu sendiri, Mika malah terlihat gugup dan kaku. Apalagi ketika tangan Ferdinand mulai melepaskan tali badrop yang terikat di pinggangnya, membuat nafas Mikaela menjadi tertahan. Begitu juga dengan Ferdinand, dengan nafas yang memburu, ia mulai melepaskan ikatan itu dari belakang. Sampai berhasil lepas sempurna, ia turunkan sedikit badrop yang dikenakan Mika, hingga membuat pundak mulus itu terlihat jelas. Cup, bibir Ferdinand langsung mendarat di kulit bahu kanan Mikaela, membuat Mika merasa geli karena bulu lembut di wajah suaminya. Saat tangan Ferdinand mulai berkelana lebih jauh, Mika langsung memegangi tangan itu. Mika malu, bisa lampunya diganti. Ferdinand tertegun, kemudian tersadar. Buru-buru ia turun dari ranjang, kemudian mematikan lampu yang tadi terang benderang. Ia ganti dengan lampu tidur yang menimbulkan cahaya remang-remang, temaram dan syahdu.
cocok untuk menemani malam romantis dan hangat malam ini. Sebelum kembali naik ke ranjang, Ferdinand melepaskan semua apa yang ia pakai, tinggal segitiga biru yang tersisa, yang isinya sudah menyembul menantang alam. Meski sedikit gelap, entah mengapa mata Mika masih saja tertuju pada benda itu. Ngeri tapi ia tergelitik. Tiba-tiba pikirannya mulai memikirkan hal yang macam-macam. "Mau aku lepasin apa lepas sendiri?" tanya Ferdinand yang akan merambat ke ranjang bagai biawak yang merayap menghampiri mangsa. "Apanya yang dilepaskan? Aku bahkan tidak pakai apa-apa," batin Mika yang memang hanya pakai bathrobe. Perlahan, Mika menurunkan kain tebal warna putih itu. Semula ia merasa takut, tapi melihat suaminya yang gagah perkasa membuat jiwa mudanya berkobar. Rasa penasaran dan beraninya mendadak keluar dengan sendirinya malam ini.